Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistya, Magister Manajemen, Certified Professional Human Capital Management, Certified Human Resources Management Profesional, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pesan dalam komunikasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Cahya Prameswari dengan NIM 240302052 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irma Fitratus Saadah dengan NIM 240302063. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi B Pagi. Baik, yang pertama kami akan menampilkan pokok pembahasan materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada prinsip pesan dalam aktivitas bisnis, kemudian yang kedua adalah konteks dan konten pesan bisnis, dan yang terakhir mengorganisasi pesan bisnis. Prinsip pesan dalam aktivitas bisnis. Secara umum, dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan mengandalkan situasi sekitarnya untuk menyatakan berbagai hal yang dialami, termasuk apa yang dipikirkannya. Dalam organisasi, berkomunikasi memerlukan pemahaman pada pesan yang menyatukan satu anggota dengan yang lainnya. Menurut Stephen Axley tahun 1984, komunikasi ini mengasumsikan beberapa hal. Yang pertama, melalui berbagai bahasa, seseorang atau kelompok mentransfer pikiran dan perasaan untuk tujuan dan maksud tertentu. Kedua, pembicara dan penulis memasukkan pikiran dan perasaan ke dalam kata-kata. Kemudian, kata-kata tersebut dapat disusun menjadi satu kalimat. Ketiga, kumpulan kata-kata atau kalimat yang telah tersusun mengandung pikiran dan perasaan. Dan yang terakhir, pendengar atau pembaca menangkap, mengalih-artikan pikiran dan perasaan itu dari kata-kata atau dari susunan kalimat. Baik, memasuki poin yang pertama, yaitu komunikasi sebagai proses transaksional. Saat dua pihak berkomunikasi, mereka berkirim pesan dalam mencoba menegaskan bahwa dalam komunikasi manusia saling memainkan kedua peran secara bersamaan. Dalam model proses transaksional, makna ada pada orang, bukan kata model. Ini berfokus pada orang yang menerima pesan dan bagaimana penerima membangun makna pesan itu. Kemudian memasuki poin yang kedua, komunikasi sebagai kontrol strategis. Komunikasi dalam perspektif kontrol strategis berorientasi pada tujuan yang diinginkan komunikator. Komunikator kompeten mempertimbangkan strategi alternatif yang sesuai dengan tujuan tersebut. Karena itu, bagi perusahaan senantiasa memantau kinerja pegawainya adalah hal yang semestinya. Sebagai contoh, seorang supervisor mungkin memiliki dua tujuan utama sebagai dasar bekerja: kebutuhan akan pemenuhan hajat hidupnya sehari-hari dan menjaga hubungan kerja yang positif. Pembahasan berikutnya adalah konteks dan konten pesan bisnis. Poin yang pertama yaitu konteks komunikasi. Manusia akan berkomunikasi melalui konteks di setiap waktunya karena memiliki pengaruh terhadap proses komunikasi. Konteks juga dapat disamakan dengan lingkungan. Jadi, konteks dalam pengertian komunikasi adalah lingkungan yang memiliki tiga komponen penting. Yang pertama adalah fisik. Fisik dalam arti dapat dilihat secara nyata dan dapat dirasakan keberadaannya. Kedua, sosial psikologis. Meliputi tata hubungan status di antara mereka yang terlibat, peran yang dijalankan orang, serta aturan budaya masyarakat di mana mereka berkomunikasi. Tiga, temporal atau waktu. Mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Menurut Mulyana tahun 2012, indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi yaitu berdasarkan konteksnya dan jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi. Menurutnya, konteks dapat dilihat dari pesan yang disampaikan melalui komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan massa. Sekarang kita akan perhatikan perbedaan di antaranya. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Ini seseorang bisa positif atau negatif dan secara langsung mempengaruhi cara memandang dan bereaksi terhadap situasi dan komunikasi dengan orang lain. Kedua, komunikasi interpersonal.
Komunikasi ini kerap terbatas oleh dua orang yang terlibat pertukaran pesan dan mengubah topik pembicaraan secara tatap muka dan memberikan reaksi kepada orang lain secara langsung. Komunikasi kelompok. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Mereka tidak saja berkumpul mengenal satu sama lain dengan konsumsi pesan yang beragam pada satu unit tersebut. Mereka berkomunikasi dan saling berinteraksi menurut tujuan yang sama atau justru saling tergantung di antara satu dengan yang lainnya. Keempat, komunikasi publik. Satu orang dengan lainnya bisa saja saling mengetahui maupun tidak saling mengenal sekalipun, karena bisa berada di internal maupun eksternal perusahaan. Kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi ini mensyaratkan orang yang terlibat di dalam komunikasi ini ada pada satu jaringan kelompok berdasarkan tujuan yang sama. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi ini memerlukan jaringan media untuk menyebarkan pesan kepada massa atau publik yang lebih luas dan teridentifikasi secara heterogen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Salah satu pesan bisnis juga terdapat konten. Jadi, konten adalah pesan apapun, baik ide, opini, fakta, angka, yang dapat dituliskan pada surat elektronik, berbagai isi percakapan, pesan singkat pada memo, bahkan catatan di papan pengumuman. Konten menyatakan segala sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maksudnya, konten adalah segala bentuk pesan atau informasi yang dapat disampaikan melalui berbagai media. Nah, medianya tuh kayak gimana sih? Media nyata untuk dapat memahami konten bisa melalui berbagai contoh. Yang pertama, promo produk pada poster yang dipasang. Kita sudah sering menjumpai iklan-iklan seperti iklan diskon atau keuntungan dengan buy one get one. Kemudian yang kedua adalah posting informasi berbagai referensi pada blog. Nah, kalau ini informasi atau referensinya berada pada blog. Misalnya, informasi blog adalah cara menjaga kesehatan mental mahasiswa, kemudian kamu menambahkan kutipan dari artikel jurnal ilmiah tentang kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, iklan penerimaan lowongan kerja yang diterbitkan pada surat kabar atau majalah. Nah, kalau ini iklan disampaikan melalui media cetak. Zaman dahulu, pengiklanan seperti ini sudah sangat lumrah diedarkan. Informasi mengenai persyaratan, batas penerimaan, usia pelamar, posisi yang dilamar, dan sebagainya. Jadi ada kalimat, content is the presentation of information for a purpose to audience of a channel in a form, dari Lester 2011. Dalam definisi tersebut mencakup 5 komponen, yaitu yang pertama, informasi. Komponen informasi ini mencakup ide apa yang dikirimkan atau disampaikan. Kita harus benar-benar mencari ide atau informasi yang detail agar konsumen dapat menerima informasinya dengan sangat baik. Contohnya, sebuah konten edukasi bisa memuat informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kemudian tujuan. Apa tujuan yang melatar belakangi dibuatnya konten? Untuk mencapai konten baik, kita perlu memiliki tujuan yang tepat agar bisa tepat sasaran juga. Contohnya, tujuan dalam menginformasikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental itu apa? Kemudian, audiens. Siapa konsumen yang dituju untuk konten ini? Dalam hal ini penting dalam pembuatan konten adalah mempertimbangkan siapa akan membutuhkannya. Jika kita membuat konten dengan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, maka konten tersebut akan dituju oleh siapa saja. Contohnya, anak sampai remaja, bahkan bisa sampai lansia. Kemudian saluran. Kejelian dalam pemilihan saluran konten juga akan menentukan sampai atau tidaknya konten kepada target atau konsumen. Karena saluran adalah penghubung antara pembuat konten dan konsumen. Contoh saluran yang bisa dipakai pada zaman sekarang yaitu media sosial, televisi, email, dan juga website. Kemudian bentuk. Bentuk adalah wujud dari konten yang akan disampaikan. Tujuan pembuatan konten harus menjadi keuntungan yang diharapkan.
Maka bentuk konten juga harus dipahami agar bisa memudahkan konsumen dalam melihat isi konten. Bentuk konten bisa berupa teks, gambar, video, atau audio. 5 komponen itu saling berkaitan untuk membentuk konten yang baik. Selain itu, dalam pembuatan konten kita juga memerlukan tips dan trik dalam memilih target konsumen, yaitu dengan menggunakan filter target. Hal ini dapat membantu kita dalam memilih target yang kita butuhkan. Nah, dari semua itu, komunikasi juga berperan penting karena komunikasi merupakan perekat yang menyatukan bisnis dan seluruh komponen untuk menghasilkan keuntungan secara efektif. Karena keterampilan komunikasi merupakan strategi komunikasi, maka komunikasi juga membutuhkan sikap empati. Konten atau pesan harus terpahami tanpa ada hambatan. Maka kita perlu mempersiapkan, yang pertama adalah mempersiapkan saluran dan jaringan yang tepat. Penyusunan konten harus seolah-olah seperti tatap muka. Seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, saluran adalah salah satu hal terpenting dalam pembuatan konten. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih percaya dan yakin akan informasi yang disebarkan. Kemudian mempersiapkan apa yang harus dikatakan, ditulis maupun di audio visualisasikan. Ini juga termasuk dalam pemilihan bentuk yang tepat atau sesuai, maka kita harus benar-benar detail dalam melakukan hal ini. Karena tujuan konten adalah membuat konsumen tertarik. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan jawaban menurut topik yang sedang berlangsung. Kita harus bisa memikirkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dituju oleh konsumen pada kita. Maka kita juga perlu menyiapkan jawaban relevan untuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh konsumen. Nah, pokok pembahasan selanjutnya adalah mengorganisasi pesan bisnis. Prinsip-prinsip pengorganisasi pesan bisnis. Yang pertama adalah memperhatikan audiens atau publik. Karena audiens adalah konsumen yang menerima konten. Sebelum mengorganisasi pesan, salah satu langkah awal adalah mendengarkan atau memperhatikan konsumen. Kita harus mengenali siapa yang akan menerima konten kita, agar pesan yang disampaikan dapat menuju target yang kita inginkan. Inti dari langkah ini adalah mendapatkan perhatian audiens. Kemudian yang kedua adalah menyusun pesan dari sudut pandang audiens juga memiliki tujuan penting. Maksud pesan bisnis harus disampaikan dengan cara menarik agar audiens atau konsumen lebih mudah tertarik dengan pesan yang kita kirim. Pesan juga bisa menggunakan bahasa, gaya, dan isi sesuai dengan sudut pandang audiens. Kemudian yang ketiga adalah dengan konten yang disusun secara maksimal akan mudah diterima oleh konsumen. Pesan harus disusun secara ringkas, jelas, dan terstruktur dengan menggunakan tata bahasa yang balik dan menghindari kalimat yang belibet agar pesan dapat terpahami secara cepat oleh audiens. Pihak perusahaan juga berperan sebagai penerima pesan dari audiens atau konsumen. Maka pihak perusahaan memiliki kewajiban mendengar pesan dengan cermat dan membalas respon baik kepada konsumen. Ini adalah komunikasi secara yang bersifat dua arah. Ketika konsumen memberikan umpan balik, maka pihak perusahaan harus memberi respon yang tepat sebagai bentuk pelayanan yang baik. Kemudian, rencanakan pesan. Sebelum menyampaikan pesan, hal yang harus kita pahami benar-benar adalah 5 komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu informasi yang akan disampaikan, tujuan dan maksud pesan, siapa saja yang menerima pesan, dan saluran yang akan disampaikan, dan bentuk isi dari pesan tersebut. Kemudian mengorganisasi batang tubuh pesan. Hal yang sangat penting juga termasuk isi dalam pesan. Agar pesan dapat lebih mudah terpahami, maka proses perencanaan isi dalam pesan dapat melibatkan tata bahasa, pemilihan diksi, penataan kalimat, dan ragam bahasa. Kemudian yang terakhir adalah merevisi pesan. Jadi setelah kita melakukan dari nomor 1 sampai 6, kita harus merevisi pesan. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan, memperjelas makna, dan memastikan pesan sesuai dengan tujuan komunikasi. Poin kedua yaitu pemilihan saluran atau media.
Seorang penulis pembuat konten video atau iklan harus mempertimbangkan saluran atau media yang tepat agar pesan yang disampaikan dengan tepat. Dalam pemilihan saluran, kita harus mempertimbangkan yang pertama adalah konten pesan. Jenis isi pesan yang ingin disampaikan sangat mempengaruhi pemilihan media, maka ketepatan dalam pemilihan saluran konten harus diperhatikan agar dampak konten itu menguntungkan secara materi maupun immateri. Kemudian kepentingan pesan. Komunikator dapat mengkategorikan kepentingan pesan tersebut dengan pemilihan saluran yang mempertimbangkan waktu yang tidak mendesak, sasaran banyak, dan target respon yang cepat. Semakin penting pesan tersebut, maka semakin hati-hati juga dalam pemilihan salurannya. Kemudian kecepatan pesan. Jika pesan perlu segera sampai, maka pesan memerlukan strategi dalam penyebarannya. Pemilihan saluran juga penting agar konten pesan sampai dan tidak mengalami keterlambatan. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang akan membaca, melihat, dan memperhatikan pesan itu pertama kali. Kita harus memahami siapa audiens yang akan menerima pesan kita pertama kali. Hal ini dibutuhkan karena pesan yang kita kirim harus sesuai dengan target yang kita inginkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi, kesimpulan yang diambil dari materi ini bahwa pesan dalam komunikasi bisnis itu memiliki prinsip pesan, yaitu komunikasi sebagai proses transaksional dan sebagai kontrol strategis. Konteks dan konten bisnis meliputi konteks komunikasi dan konten pesan bisnis. Kemudian yang terakhir, mengorganisasi pesan bisnis, mencakup prinsip mengorganisasi pesan bisnis dan memilih saluran media. Sekian presentasi dari kami akan menambahkan video dari Bapak Joko untuk informasi tambahan dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang memaksa ini antara itu, sana loh daripada pakai itu kan, memaksakan begini, sehingga nggak seimbang antara manajemen remote kesimbangan antara kebijakan ini nggak seimbang. Komunikasi sebagai kontrol strategi. Apa yang kita ngomongkan ini adalah bagian dari kepercayaan. Aku punya strategi, punya tanah, dia punya uang, atau jadi uang, dia menjalankan strategi. Tapi apa kalau kita ngomongkan kontrol strategi? Itu adalah kepercayaan. Kalau orang ini ngomongnya strategi dari tidak jelas, tidak percaya. First impression, apalagi dengan last impression, strategi. Nah itu loh, kamu juga jadi baik. Itu baking. Selama ini yang punya bapak yang berlatar itu, kemudian tidak kok, orang kamu kongsi. Track record awal itu dilihat, apakah saya layak untuk dijadikan kepercayaan itu strategi itu. Karena komunikasi itu penting. Jangan yo aku nggak ada track record. Aku percaya sama Joko karena dia gini. Aku nggak percaya sama dia karena gini. Sebagai kontrol. Jadi akuntansimu itu tak kembangkan jadi suatu manajemen. Supaya kamu berpikir bagaimana strategi keuangan dijaga dengan bagus yang tidak menimbulkan orang. Transaksional. Karena itu ini, transaksional akuntansi. Apa? Silahkan Pak, biarkan uang, tapi mana akuntansinya? Kalau kamu ukurnya 200.000, semoga biasakan itu. Mentang-mentang kocok, ya sih kocok selalu ya udah. Konten tidak perlu. Nah terus supaya nggak punya perasaan. Kocok mana sampai saya wajib kolek nyelang. Cuma itu sakit lagi. Tapi kalau orang itu bilang aku takut sih oh. Jadi kita kayak aku belum pakai tekan kayak gitu kan nggak nyinggung. Kalau coba tolong, kamu duduk kayak gini wah tukaran. Goalnya sama, memberikan suatu penilaian. Tapi kalau kamu ngomongnya nggak enak didengar, cara. Bukan kamu nggak boleh menilaikan. Kalau aku tanya yang pasang dulu, kali nggak ini cara pasang aja dulu. Aku beli 50 cara, terus nggak apa-apa. Aku tuh ya, kalau kita lakukan itu ya. Nah, komunikasi penting.
ngomong bisnis public speaking, mereka nggak bayar public speaking, kan ngomong itu kamu ngomong orang, tapi buat itu gue ya, sehingga semua apa yang kita pikirkan buat itu lebih basic nyampe. Tinggal bagaimana gaya saya, bagaimana strategi saya, basicnya nyampe. Mau ketemu langsung, mau budgeting, mau komunikasi yang halus, penting. Tidak bisa menipu orang, aman. Orang itu dengan sukarela. Berpikirlah kalau kamu sendiri tersakiti, juga kamu nggak enak. Ini juga sama terus manusia ini, nggak sendiri, berarti kalau kamu mau menipu orang, kasihan dong. Dia itu tak selanjut, kalau tambah sekian dia tak dulu. Karena kamu sudah merasakan bahwa kamu tidak tersakiti. Jangan jibin orang kalau kamu merasa sakit. Kalau dijibin itu sakit. Jangan kamu minta sesuatu pada orang kalau kamu tidak kamu berikan. Itu aja kuncinya. Terus semua apa yang living message yang disampaikan pesan itu harus disampaikan. Transformasi informasi itu harus jelas. Apa yang mau saya transaksikan? Apa yang saya pesankan itu? Pesan apa yang mau saya sampaikan itu harus jelas. Harus jelas. Dan semua pihak happy. Transaksional itu supaya happy, kan butuh apa? Kalau kamu prospek nanti kalau nggak ada, kita juga kalau kamu nggak mungkin sama anak itu bilang terus kamu ke Indonesia, kalau nggak, itu kan orangnya malah agak kayak ini perlu lagi kita banyak bawa kerja kan begitu nggak mau cair malah jadi orang dalam ini sudah jadi olahraga itu kerja apa ke mana tahu kan kok nggak itu lo itu menyaksikan dulu sekarang dari itu juga ada coba ini coba apa sehingga semua itu akan berjalan apa yang dipesankan disampaikan. Pakai kontrol tadi enggak, kita harus benar-benar tahu membuat dia percaya. Kalau di manajemen kontrol strategi itu lebih baik dibudayakan. Budayakan itu senang, karena budaya itu sifatnya apa budaya kemarin pernah ngomong kan? Apa sifat budaya? Budaya itu sifatnya memaksa. Karena budaya itu semua tahu, dan itu sudah dilakukan masif. Kalau kamu boleh sama saya, tahu kan? Ada apa? Semua aja saya kan. Anda tahu kan? Beberapa. Kita akan coba beberapa. Ayo kita ini. Budaya seperti maksa. Kapan ini disampaikan? Kamu selamat ya Mbak, kamu kerja di sini pakai accounting. Disampaikan gini, transaksional Anda pakai strategi. Nanti kamu kalau start masuknya itu sudah sampai kita karena kepilih. Kamu satu datang kalau bayar transaksi untuk semongkon atau ngomong sebetulnya cinta. Tapi kalau kamu kerja Sabtu tak kasih lembur transaksional. Ujung-ujungnya apa buktinya? Jadwal Sabtu. Kalau nggak ada cek kalau nggak ada maksa. Transaksional dan kontrol strategi bukan dibudayakan. Itu komunikasi yang bagus. Sehingga kalau kita berkomunikasi jaga budaya, mampu sesuatu yang baik dibudayakan. Dulu saya waktu masih satu kuat sekali ya, saya itu mau suatu
Saya itu manis dulu. Waktu saya kerja itu kan saya orang. Rapat itu ya, tapi saya berdoa. Di rumah minum susu itu kita cari. Saya tanya sama Pak Kiai, karena bedakan kok. Jika orang bukan banyak tahu kan sekarang kalau saya tanya kan saya lebih masuk lagi karena sudah yang tahu budaya bagi itu ada di kebutuhan. Saya kalau aktivis butuh dengan pasti bukan wajib berkaitan. Kalau enggak sebaiknya tidak kayak gitu kan. Enggak enak kalau nggak sedang dulu, enggak enak kalau nggak tahu. Dulu sekarang baru saya mulai tahu. Saya paksa nih supaya kontrol strategi saya berjalan. Anda perlu melindungi pak komunikasi saya bisa jalan. Saya nggak tahu ya, saya kalau jauh dari saya makin tak dari dia ternyata saya dianggap ada kok pemilu tadi itu dikasih kabar dulu kan itu harus aman ini tadi nggak tahu dari mana strateginya lah apa lalu dalam itu spiritual komunikasinya harus spiritual kontrol strategi saya